Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan atau menyelesaikan tugas kami dengan video yang berjudul mengukur jarak dengan NOT MCU ESP8266 menggunakan sensor proximity infrared. Adapun sebelum kami melanjutkannya, saya ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada TM Ferry Agustin, Rahmat Dhani Hidayat, dan saya sendiri Rizky Ubudiawan. Jadi landasan teori. Di landasan teori ini kami akan menjelaskan beberapa alat-alat yang digunakan dalam melakukan sensor jarak ini. Yang pertama yaitu ada NOT MCU ESP8266. Jadi NOT MCU ini adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip dengan kemampuan menjalankan fungsi mikrokontroler dan juga koneksi internet Wi-Fi. Jadi agar bisa terhubung ke dalam jaringan, maka kita harus menggunakan NOT MCU ini. Terdapat beberapa pin I/O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Selanjutnya ada yang namanya Arduino IDE. Arduino IDE ini merupakan kependekan dari Integrated Development Environment yang merupakan software untuk melakukan penulisan program. Nah, jadi compile serta upload program ke board Arduino. Pada artikel ini akan ditunjukkan tutorial dasar dalam menggunakan Arduino IDE. Selanjutnya ada proximity infrared, yang dimana ini adalah tipe sensor yang kami gunakan dalam melaksanakan proyek IoT ini. Rangkaian sensor inframerah menggunakan fototransistor dan LED inframerah yang dihubungkan secara optik. Ini adalah fototransistor akan aktif apabila terkena cahaya dari LED inframerah. Antara LED dan fototransistor dipisahkan oleh jarak. Jadi untuk mengukur jarak itu kita menggunakan alat ini sebagai sensornya. Selanjutnya Firebase. Firebase ini adalah suatu layanan dari Google yang digunakan untuk mempermudah para pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasi. Dengan adanya Firebase ini, pengembang aplikasi bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa harus memberikan usaha yang besar. Jadi Firebase ini adalah solusi untuk mempermudah kita dalam mengembangkan proyek yang sedang kita lakukan. Selanjutnya proses pembuatan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmat Dhani Hidayat. Selanjutnya proses pembuatan. Dalam proses pembuatan ada skema rangkaian. Jadi dari gambar di sini ada node MCU SP8266 dan sensor infrared. Agar dua alat ini bisa digunakan, harus menggunakan Arduino. Lalu bisa digunakan Firebase tersebut. Selanjutnya persiapan akun Firebase. Agar bisa bisa ulang nggak sih? Bisa potong. Dalam persiapan akun Firebase harus bisa mengcopy link host database ke lingkaran yang ada di warna kuning sebelah kanan. Selanjutnya persiapan library Firebase pada Arduino. Install library Firebase ke dalam Arduino ID. Ada di menu Sketch, di include library
add, dan add zip library. Selanjutnya, persiapan library Node MCU pada Arduino, yaitu dengan menginstal library Drifter Node MCU ke dalam Arduino IDE file versi 2.74 dan library Arduino JSON versi 5.13.5. Selanjutnya, persiapan board. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman kami yang bernama PM saya Agustian. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu persiapan board pada Arduino. Karena kita menggunakan Node MCU, maka kita harus memilih boardnya tersendiri, yaitu ESP8266 versi 274 yang sebelumnya dijelaskan, dan kita saat ini akan memilih yang versi 1.0, yaitu ESP12EE modul, serta port yang telah disesuaikan. Untuk di sini kami memakai portnya di serial port COM3. Lalu selanjutnya, nah untuk codingannya, kita di sini kan karena kita ingin menghubungkannya dengan Firebase, jadi host dan token yang telah di-copy tadi kita input di codingan kita beserta Wi-Fi SSID dan passwordnya agar Node MCU-nya terhubung ke Wi-Fi beserta isi codingan sensornya. Nah, untuk persiapan hardware-nya itu sendiri, kita menghubungkan Arduino dengan kabel jumper. Di sini, untuk sensornya, untuk sensor GND, kita menghubungkan juga dengan sensor GND di Node MCU. Untuk sensor VCC, kita hubungkan ke sensor di Node MCU yang di tempat 3,3 volt. Dan untuk sensor outputnya, kita menghubungkannya di A0. Karena tadi di codingannya, kami meletakkan sensor analog read, yaitu di sensor ke A0. Untuk lampu LED-nya, untuk GND-nya kita pasangkan juga dengan GND sesuai di Node MCU, dan untuk outputnya kita hubungkan di D5. Karena sebelumnya juga telah kita setting untuk LED-nya itu dipasangkan di inputan D5. Nah, dalam proses memverifikasi data dan uploading, ini kita tunggu sampai 100%, dan ketika telah berhasil, serial portnya terbaca, POM-nya juga terbaca, dan berhasil di-upload, maka hasil outputnya juga akan tampil. Di sini, untuk hasil outputnya, kami menggunakan dua. Yang pertama, menggunakan server lokal, yaitu di serial monitor pada software Arduino IDE-nya itu sendiri, dan yang kedua pada server internet, yaitu Firebase. Di sini terlihat bahwasanya sensor yang terbaca itu dari 900 ke atas maupun ke bawah. Nah, karena sebelumnya kita meletakkan jikalau sensor S1, yang mana S1 ini adalah analog read yang bertepatan pada A0, jikalau ia di bawah 900 angkanya, maka lampu LED-nya akan menyala. Makanya di sini diletakkan yaitu ada 900 dan 800. Yang mana ini untuk hasil outputnya pada lampu LED. Ketika dia tidak diletakkan benda di depannya, maka lampunya tidak akan menyala. Dan ketika diletakkan sesuatu dan akhirnya sensor itu berfungsi, lampu pun akan menyala. Yang mana ini bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari untuk proyek-proyek yang memerlukan sensor jarak. Sekian dan terima kasih.